Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia menjadi peluang baru perekonomian Indonesia. Meningkatnya ketimpangan pendapatan secara global juga membuat mayoritas publik menganggap kapitalisme lebih banyak membawa dampak buruk. Di dalam literatur ekonomi, terdapat dua sistem ekonomi yang menjadi mainstream, yakni kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme diawali oleh Adam Smith dengan bukunya yang berjudul The Wealth of Nations, yang kemudian ditentang oleh Karl Marx dengan karya besarnya yang berjudul Das Kapital. Perbedaan pandangan ekonomi ini tidak terlepas dari perseteruan antara Amerika Serikat beserta sekutunya yang berideologikan kapitalisme dan juga Uni Soviet beserta sekutunya yang berideologikan sosialisme. Di tengah perseteruan tersebut, para tokoh muslim mengemukakan pendapat mengenai sistem ekonomi Islam yang tidak berpihak pada kapitalisme maupun sosialisme. Lantas sebenarnya apa yang membedakan sistem kapitalisme dan sosialisme jika dibandingkan dengan sistem ekonomi Islam? Simak penjelasan selanjutnya ya. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berasal dari Eropa yang kemudian berkembang ke seluruh dunia pada saat ini. Kapitalisme berkaitan dengan kepemilikan faktor produksi di mana sumber daya seyogianya dimiliki dan dikelola oleh individu masyarakat. Sistem ini dalam perkembangannya mendapatkan perlawanan. Revolusi Prancis merupakan momen puncak yang menghapuskan aset feodal secara permanen dan mengalihkannya ke aset borjuis. Maka, sistem kapitalisme berkembang sangat pesat. Sistem kapitalisme memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memiliki aset atau tanah pada waktu itu. Dalam ekonomi kapitalis memiliki 6 pilar. Yang pertama ada hak kepemilikan individu. Nah, dalam ekonomi kapitalis ini, masyarakat diberikan kebebasan untuk memiliki hak dan aset, baik itu terlihat maupun tidak terlihat. Contoh aset terlihat ini seperti tanah dan rumah. Contoh lain, aset tidak terlihat seperti surat utang dan saham. Yang kedua ada kepentingan individu. Nah, dalam ekonomi kapitalis ini, kepentingan individu diberikan kebebasan untuk mengejar kepentingannya masing-masing tanpa ada tekanan dari pihak manapun. 3. Persaingan bebas. Sistem ekonomi kapitalis sangat memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha dalam melakukan persaingan di pasar. Persaingan tersebut dapat terjadi antara pelaku bisnis di mana mereka akan berlomba-lomba dalam memberikan produk berkualitas kepada para pembeli. Selain itu, produsen juga bebas keluar masuk pasar persaingan. 4. Mekanisme pasar. Sistem ekonomi kapitalis menerapkan mekanisme pasar yang bertugas dalam menentukan harga keseimbangan antara permintaan dan penawaran suatu produk, barang maupun jasa. Apabila terjadi penurunan harga yang cukup rendah, maka negara diminta untuk tidak ikut campur. Selain itu, hal ini ditentukan oleh mekanisme pasar yang dimana antara pembeli dan penjual. Yang kelima, bebas untuk menentukan pilihan untuk konsumsi, produksi, dan investasi. Dan yang keenam, peran pemerintah terbatas untuk melindungi hak privat warganya. Yang pertama, perbedaan worldview. Sekularisme adalah fondasi dasar dari sistem kapitalisme. Oleh karena itu, dunia adalah tujuan. Kebahagiaan dunia diukur dengan material, sedangkan dunia dalam pandangan Islam bukanlah tujuan akhir. Oleh karena itu, Islam tidak hanya menghendaki keuntungan di dunia saja, tetapi keuntungan di akhirat. Yang kedua, pertimbangan nilai dan moral. Pertimbangan kapitalisme bukanlah benar atau salah, baik atau buruk, tetapi kesenangan atau kepedihan. Sedangkan dalam ekonomi Islam, pertimbangannya terdapat pada halal dan haram, etika, serta moral atau akhlak. Poin ketiga, harmoni antara kepentingan individual dan kolektif. Dalam ekonomi kapitalis, kepentingan individu dengan sendirinya akan menghadirkan kepentingan kolektif. Dan dalam ekonomi Islam, kepentingan sosial lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Poin yang keempat, permasalahan ekonomi. Dalam sistem kapitalis, permasalahan ekonomi adalah terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sementara dalam ekonomi Islam, keinginan manusia dibatasi pada pemenuhan kebutuhan. 6. Yaitu mengenai kepemilikan sumber daya. Dalam kepemilikan sumber daya, dalam ekonomi kapitalis bersifat individu. Sedangkan dalam ekonomi Islam,
kepemilikan sumber daya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kepemilikan secara individu, yang kedua kepemilikan secara negara, dan yang ketiga kepemilikan secara umum. Yang selanjutnya ada mekanisme pasar. Dalam mekanisme pasar, dalam ekonomi kapitalis, penentuan harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Sedangkan dalam ekonomi Islam tidak berfokus kepada keuntungan, melainkan mengutamakan kemaslahatan bagi seluruh umat. Intervensi pemerintah dalam ekonomi kapitalis dan Islam. Dalam ekonomi kapitalis, persaingan pasar adalah yang paling utama, di mana laissez-faire dan laissez-passer menjadi doktrin yang menciptakan invisible hand. Invisible hand ini digunakan untuk mewujudkan kepentingan sosial. Namun doktrin tersebut hancur ketika terjadinya Great Depression, di mana pasar membutuhkan peran pemerintah untuk bisa bangkit kembali. Dalam ekonomi Islam, peran pemerintah cukup besar, di mana pemerintah bertugas sebagai pengawas jalannya pasar agar sesuai jalur berdasarkan nilai-nilai Islam, dan mengawasi untuk pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk yang terakhir ada kesimpulan. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang berasal dari Eropa, yang kemudian menyebar ke hampir seluruh dunia. Sistem kapitalisme menggantikan sistem feodalisme yang memberikan kekuasaan besar kepada para bangsawan. Feodalisme dinilai telah mengakibatkan eksploitasi dari kaum bangsawan terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, terutama para petani. Meski demikian, sistem kapitalisme dalam perkembangannya justru dinilai oleh sosialisme telah menimbulkan bentuk eksploitasi lainnya, yakni eksploitasi dari para borjuis atas para proletar. Saat ini, sistem kapitalisme juga kembali diragukan seiring dengan seringnya terjadi krisis ekonomi.